Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nahl adalah surah ke-16 dalam Al-Quran, yang memiliki arti lebah. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 68, yang membahas tentang keajaiban dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada lebah. Surah ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah, karena sebagian besar ayatnya diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai beberapa ayat terakhir, namun secara umum surah ini mencerminkan karakteristik kuat dari fase dakwah di Mekah. Secara keseluruhan, surah An-Nahl terdiri dari 128 ayat dan termasuk dalam kelompok surah Al-Mi'in atau surah-surah yang memiliki sekitar 100-an ayat. Salah satu julukan terkenal dari surah ini adalah An-Ni'am, yang berarti nikmat-nikmat. Penamaan tersebut sangat relevan, karena di dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memaparkan, merincikan, serta mengingatkan hamba-hambanya akan berbagai bentuk nikmat lahiriah dan batiniah yang telah dianugerahkan kepada manusia. Isi kandungan utama surah An-Nahl dibuka dengan penegasan tentang ketauhidan dan kepastian datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keesaannya, serta membantah segala bentuk kemusyrikan dan perserikatan yang dilakukan oleh kaum kafir. Dalam surah ini, dijelaskan pula bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan manusia melalui bukti-bukti kekuasaannya yang tersebar di alam semesta, mulai dari penciptaan langit, bumi, manusia, hingga hewan ternak yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Garis besar berikutnya membahas tentang keanekaragaman nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai sarana agar manusia bersyukur. Salah satu analogi indah yang diangkat adalah kehidupan lebah yang menghasilkan madu sebagai obat bagi manusia. Melalui fenomena alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak akal pikiran manusia untuk merenungi keagungan Sang Pencipta dan menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang sanggup menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memuat dalil-dalil kauniyah, surah An-Nahl juga berisi pedoman hukum, akhlak, dan tata cara bermasyarakat. Di dalamnya terdapat perintah untuk berlaku adil, berbuat kebaikan, membantu kerabat dekat, serta larangan keras terhadap perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menekankan pentingnya menepati janji dan tidak merusak sumpah yang telah diucapkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip berdakwah juga menjadi poin penting yang diuraikan dalam surah ini, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan metode dakwah yang ideal, yaitu dengan hikmah, kebijaksanaan, mau'idhah hasanah, nasihat yang baik, serta berdiskusi atau berbantahan dengan cara yang paling baik. Ayat ini menjadi panduan utama bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Surah An-Nahl turut mengangkat kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok imam yang patuh, lurus, dan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini dijadikan sebagai pijakan bagi Nabi Muhammad SAW dalam mengikuti ajaran yang lurus, Hanif. Di sisi lain, surah ini memberi peringatan keras, berupa perumpamaan sebuah negeri yang tadinya aman dan makmur, namun berubah menjadi bencana, karena penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isu kebebasan berkeyakinan dan perlindungan bagi orang-orang yang tertindas juga diulas di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dorongan moral dan janji balasan yang baik bagi orang-orang yang berhijrah di jalannya setelah mengalami kezaliman, serta orang-orang yang bersabar dan bertawakal. Penegasan mengenai kebenaran Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW juga menjadi penguat hati bagi kaum mukmin dalam menghadapi tekanan kaum kafir. Secara garis besar, surah An-Nahl membimbing manusia dari persangkaan batil menuju penghambaan yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini memadukan antara pengakuan atas nikmat, tuntunan moral kemanusiaan, keteguhan dalam beriman, serta kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Memahami surah An-Nahl mendorong setiap muslim untuk selalu melandasi kehidupannya dengan rasa syukur, keadilan, dan ketaatan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah samudra petunjuk yang tak pernah kering, tempat setiap jiwa menemukan kedamaian dan arah di tengah kegelapan dunia. Semogalah setiap ayat yang kita baca dari surah An-Nahl ini mengetuk pintu hati kita untuk senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur, berbuat adil, dan berjalan teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.